disuruh matikan mesinnya malah dilajukan. Berarti kalau dari segi pendapatan memang lebih besar begitu. Tapi dari segi kenyamanan, apalagi dokumennya tidak resmi begitu Bu, apakah itu juga membuat tenang atau seperti apa? Kadang tenang, kadang tidak nyaman juga ya Bu. Dan apapun itu tentang Malaysia, ya, sedihina apapun Malaysia oleh netizen Indonesia, dikatakan seperti apapun Malaysia oleh Indonesia, kita sama-sama tahu dan kita harus sama-sama mengakui bahwa Malaysia adalah tempat. Oke, sebelum lanjut, saya mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa like, komen, dan share konten-konten yang ada di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak punya pilihan, TKI pilih jadi PMI ilegal daripada tak makan. Wow. Ya, itulah tajuk video yang akan kita tonton bersama-sama, yang mana sekumpulan TKI yang hendak berangkat ke Malaysia tertahan di Kalimantan Utara di perbatasan entah apalah, nanti kita tonton bersama-sama videonya, ditahan oleh pihak kepolisian agar tidak berangkat ke Malaysia karena sekumpulan TKI ini tidak punya dokumen yang lengkap. Dan di tempat yang lain, beberapa TKI datang dari Malaysia sudah masuk di perairan Indonesia, kena tangkap oleh petugas, ya. Ya bagus ya kalau kayak gini. Jadi TKI ilegal yang mau berangkat pun ditahan, yang datang pun dari Malaysia masuk ke Indonesia karena dia termasuk TKI ilegal juga ditahan, ditangkap oleh pihak keamanan Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton dulu saja videonya. Pemirsa, Satgas Gakumdes Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berhasil menggagalkan calon PMI non-prosedural atau ilegal untuk dikirim ke luar negeri. Para korban yang diamankan mengaku jera sekaligus mengaku tidak punya pilihan lain lantaran kesempatan kerja di Indonesia kurang memadai. Berikut adalah liputan dari Fatma Ayu. Pemirsa, saya sudah berada di Polres Nunukan, Kalimantan Utara. Bisa dilihat di belakang saya kali ini ada sebanyak sekitar 19 hingga 21 orang korban dari calon PMI yang akan berangkat ke Malaysia. Dan tidak hanya dari Kalimantan Timur saja, ini juga ada dari Sulawesi dan juga NTT. Karena kemarin mereka datang dari Sulawesi menuju Kabupaten Nunukan, ini pada pagi hari menggunakan kapal Thalia, dan saat diperiksa ternyata kelengkapan berkas mereka ini tidak lengkap dan disinyalir mereka ini nantinya akan berangkat ke luar negeri, terutama di Malaysia, untuk bekerja secara ilegal atau non-prosedural. Nah, saya ingin bertanya kepada salah satu korban dari PMI yang non-prosedural. Dengan Ibu siapa? Hamsidar. Hamsidar. Ibu sudah berapa lama di Malaysia atau baru pertama kali bekerja di Malaysia? Udah hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Nah, dalam rangka apa ini ke Indonesia? Ambil anak. Mengajak anaknya untuk diajak ke Malaysia. Ibu di Malaysia ini bersama sendiri atau bersama keluarga, suami? Ada suami di sana. Oke, sudah 7 tahun, berarti dari awal keberangkatan memang tanpa dokumen-dokumen yang resmi? Ada, pakai dokumen resmi. Kok bisa? Dulu kalau dokumen resmi berarti sesuai legal atau ilegal berarti? Legal, bukan ilegal. Legal juga. Terus kok bisa ditahan punya sama paspor polisi? ya Bu ya? Punya, sekarang punya, cuma Tidak punya? ya, cuma sekarang yang baru-baru saya kembali ini saya sudah namanya itu cek darah kan, jadi itu paspor kena jamin dulu, sementara kena jamin itu paspor tiada dalam company, jadi dengan keadaan terpaksa saya balik sebab anak, iya, jadi terpaksa melalui ada di Hamsidar ini company. dari Sulawesi ya? Oke. Nah, kenapa Bu kok memilih bekerja di Malaysia? Kalau menurut dari pihak Bareskrim sendiri, dokumen-dokumennya ini belum legal seperti itu. Kenapa memilih Malaysia menjadi tujuan untuk bekerja tanpa dokumen yang resmi? ya lumayan
pendapatan lumayan di sana. Kerja apa Bu? Buruh juga, buruh. Buruh apa? Kalau saya kerja di sana penabur baja, penabur pupuk Oh, berarti di sawit atau di sawit, kelapa sawit. bersama suami juga sama? Yes. Suami menyabit, panen buah. Tapi anak-anak masih di Panen Indonesia. buah kelapa sawit Anak-anak mungkin iya ya. masih. Berarti kalau dari segi pendapatan memang lebih besar begitu. Tapi dari segi kenyamanan, apalagi dokumennya tidak resmi begitu Bu, apakah itu juga membuat tenang atau seperti apa? Kadang tenang, kadang tidak nyaman juga ya Bu. Apa yang membuat tidak nyaman? Kadang kalau macam di sana kan kadang juga operasi begitu. Kalau yang tidak surat ini ya begitu. Tapi kalau ibu memang Tidak nyaman legal juga. harusnya akan tenang ya, tidak ada rasa Ibu takut. pernah kena razia Bu di sana? Tidak juga. Tapi berarti pernah. Tidak juga. Sebab Tidak pernah. selama ini saya kerja di sana saya ada paspor. Ada paspor. Iya, cuma masa sekarang ini saya balik Oh, iya, paspor iya. kena jamin dulu jadi Betulkah tidak ada di itu tangan. kalian? Berarti selama 7 tahun ini Bu tidak kapok begitu ya kalau bekerja di luar negeri? Tidak juga. Nah Bu, kalau sudah di rumahkan, maksudnya di inapkan di Polres ini, lalu juga nanti akan dikembalikan ke BP3MI, apakah Ibu akan berencana ke Malaysia atau seperti apa Bu? Kembali ke Sulawesi. Kembali ke Sulawesi. Bapak seperti apa? Dibawa ke Sulawesi juga atau masih di sana? Pak biarkan kerja dulu di sana, cari cari pendapatan sedikit lah. Kalau ada modal usaha begitu, baru balik ke Indonesia. Kenapa Ibu kok memilih Sulawesi? Ibu berarti sudah cukup. Ya kalau bilang cukup ya tidak cukup ya Bu. Cuma mau di apa? Terpaksa balik lah kasih sekolah anak. Karena memikirkan pendidikan anak. Penting, iya. Baik Bu, terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa lancar bekerja kembali ke Indonesia dan semua dokumen bisa legal, hidup sejahtera. Terima kasih Ibu. Tadi salah satu contoh yang kami wawancara, salah satu PMI yang non prosedural menurut pemerintah Indonesia, yang dimana dia sudah 7 tahun bekerja di Malaysia untuk mencari nafkah karena kesempatan kerja di sana dengan gaji pendapatan yang menurutnya ini cukup, dan ini merupakan PR dari kita semua, terutama dari pemerintah, untuk memberikan perhatian lebih bagi pekerja-pekerja migran Indonesia ini, terutama yang non prosedural, agar bisa kembali ke Indonesia dan bekerja dengan lapangan pekerjaan yang banyak di Indonesia, agar mereka juga bisa menyambung hidup di Indonesia. Dari Kalimantan Utara, Fatma Ayu, Robi Pratama, Metro TV. Jelajahi cara baru Sayangnya cuma satu orang ya yang diwawancara. Coba 2 atau 3 gitu kan jadi lebih banyak informasi yang didapat. Background atau motivasi apa yang melatar belakangi para TKI ilegal itu untuk datang bekerja ke Malaysia meskipun tanpa dokumen yang resmi, gitu kan. Dan miris sekali ya, karena tidak punya pilihan hidup di Indonesia, pilihan terakhir mereka adalah bekerja ke Malaysia meskipun datang secara ilegal dengan penuh risiko ya, nyawa atau ditahan oleh pihak yang berwajib di Malaysia maupun di Indonesia. Ya, itu karena mereka tidak punya pilihan hidup lagi, susah mencari pekerjaan di Indonesia. Kalaupun ada, gajinya tidak akan setimpal, tidak akan sesuai, tidak akan cukup dimakan untuk satu keluarga, apalagi untuk 1 bulan. Ya, tapi kalau merujuk data BPS ya penghasilan 550 per bulan itu sudah dikatakan sejahtera ya, bukan miskin. Tetapi 550.000 itu sangat susah untuk sampai 1 bulan, apalagi 1 bulan, 1 minggu aja tuh susah 550.000 itu. Makanya aneh-aneh aja ya, BPS pemerintah memberikan ambang batas 550 ke atas itu udah hitungan orang yang sejahtera, bukan orang miskin. Padahal saya yakin mereka-mereka yang memutuskan untuk pergi ke Malaysia itu adalah mereka-mereka yang penghasilannya bisa saja 1 juta ke bawah ya, atau 1 juta lah dalam 1 bulan. Tapi karena nggak sanggup uang 1 juta itu untuk menghidupi 1 bulan, untuk membiayai kebutuhan 1 bulan dan membiayai keluarga, maka mereka memutuskan untuk hijrah ke Malaysia untuk bekerja dengan harapan mendapatkan gaji yang lebih layak dan
kehidupan yang lebih sejahtera, terutama untuk anak, terutama untuk pendidikan anak-anak. Ya, tadi tanya oleh reporternya, kapok tidak bekerja selama 7 tahun di sana? Dijawab oleh TKI itu tidak kapok. Ya, 7 tahun ya nggak kapok. Ya, orang Indonesia itu ramai di sana yang kerja berpuluhan tahun. Ya, kalau hanya hitungan 3, 5, 6, 7 tahun itu hitungan sebentar. Di Malaysia, rakyat Indonesia tuh banyak, ya ramai yang kerja 10 tahun lebih. Dan mereka tidak kapok. Ya, bagaimana mereka mau kapok, uang gajinya juga sesuai. Dan kalau dipikir-pikir, kalau kerja di Indonesia udah gaji kecil, ya kerja berat, ya dipikir-pikir lagi ya lebih enak kerja di Malaysia meskipun mereka dengan cara ilegal ya. Di sini saya tidak membenarkan mereka yang kerja secara ilegal ke Malaysia. Ini bicara soal gaji ya, konteksnya adalah gaji. Kalau bicara soal gaji, tetapi kalau bicara ilegal atau tidak ilegal, saya tidak mendukung TKI yang datang secara ilegal atau TKI yang kerja ilegal di sana. Saya sarankan TKI yang mau bekerja ke Malaysia datang secara legal, kerja secara legal agar Anda dapat bekerja dengan tenang ya, tanpa dibayang-bayangi ketakutan. Oke, selanjutnya kita tonton satu video yang mana segerombolan TKI datang dari Malaysia sudah masuk ke perairan Indonesia dan ditangkap oleh petugas keamanan Indonesia. Baguslah ya. Jadinya ada peningkatan nih, agak lumayan ketat nih sekarang dari sisi Indonesia. Tidak hanya di sisi Malaysianya saja. Bagus. Terus perkuat kerjasamanya. MHDR Lanal Tanjung Balai Asahan telah mengamankan 83 pekerja migran Indonesia non-prosedural. Pengamanan tersebut dilaksanakan di 3 titik, tepatnya di Sungai Asahan, di Sungai Baru. Dari berbagai penangkapan terdapat 3 kapal, yang satu kapal berisi 44, yang kedua berisi 24 orang, yang terakhir adalah 15 orang. PMI tersebut berasal dari Malaysia yang dibawa menuju ke Indonesia. Untuk itu, Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa oleh PMI non-prosedural. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan barang terlarang berupa narkoba. Jadi untuk Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan pemeriksaan, setelah melaksanakan pemeriksaan membawa PMI kepada pihak imigrasi untuk dilaksanakan pendataan dan akan dikembalikan. Mengenai apakah ada diamankan nahoda atau anak buah kapal itu? Ya, nakoda diamankan 1 orang dan 2 ABK. Jadi ada 2 kapal besar yang ber-GT, ada 13 GT. Untuk kapal yang pertama mengangkut 44 orang, itu tidak ditemukan ABK karena ABK beserta nakoda melompat pada saat pelaksanaan pengejaran yang dilakukan oleh tim F1DR Lanal Tanjung Balai. Pada saat melaksanakan pengejaran tersebut, kita bisa mengembangkan, setelah itu mengembangkan hasil informasi yang didapatkan dari para pekerja migran pertama dan dikembangkan langsung di lapangan, sehingga kita bisa mendapatkan PMI yang lainnya yang dikirim dari Malaysia menuju ke Indonesia. Ya bukan dikirim lah, tapi pulang mereka. Bahaya sekali ya. Pak, agak ke tengah sedikit, agak ke tengah. Kapal seperti itu yang mereka tumpangi. Tekongnya lompat di mana? Lompat. Udah pinggir, plan dulu pinggir. Aduh, jadi bahaya. Kenapa nggak diam aja sih? Kemudian
Matikan. Disuruh matikan mesinnya malah dilajukan. Download Tribun X Ya, mungkin seperti inilah proses kejar mengejar yang waktu itu terjadi di Malaysia, yang mana IPMM Malaysia mengejar sindikat atau apa ya, kapal yang membawa TKI ilegal di mana tuh, di Selangor, yang kemudian pada akhirnya karena ada ancaman dari pihak kapal TKI ilegal itu, akhirnya dilepaskanlah tembakan kepada kapal itu yang mengenai orang yang ada di dalam kapal itu. Mungkin seperti inilah ya, karena disuruh diam tidak mau diam, mereka terus saja bergerak, akhirnya ya langkah lain diambil untuk menghentikan mereka gitu kan, untuk menghentikan kapal itu. Aduh, ya baguslah ya, bagus. Artinya ada peningkatan nih dari sisi perbatasan Indonesia, dari segi keamanannya ada peningkatan, bagus. Kerjasamanya harus lebih pererat lagi dengan Malaysia, saling menjaga perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia agar TKI ilegal tidak gampang masuk keluar dari Malaysia, tidak gampang masuk dan keluar dari Indonesia ataupun Malaysia, ya, bersinergi dua-duanya. Dan apapun itu tentang Malaysia, ya, sedihina apapun Malaysia oleh netizen Indonesia, dikatakan seperti apapun Malaysia oleh Indonesia, kita sama-sama tahu dan kita harus sama-sama mengakui bahwa Malaysia adalah tempat yang paling aman untuk rakyat Indonesia mencari pekerjaan di sana, ya. Apalagi yang legal, yang ilegal pun mereka merasa aman di Malaysia, meskipun tidak aman-aman banget sih ya, namanya ilegal, ya. Seaman-amannya mereka, semerasa aman-amannya TKI ilegal di Malaysia, tetap mereka merasa tidak aman. Tetapi dibanding negara lain, ya, Malaysia adalah tempat yang aman untuk bekerja, dan dari segi gaji pun di sana lebih besar daripada Indonesia. Ketika dikirim ke Indonesia, ketika gaji di Malaysia dikirim ke Indonesia itu boleh mencukupi biaya hidup 1 bulan, ya, dan biaya pendidikan anak di kampung, ya. Apapun tuduhan kita kepada Malaysia, apapun cemoohan kita, hinaan kita kepada Malaysia, kita tidak boleh menafikan bahwa Malaysia adalah negara kedua yang memberikan peluang kerja kepada rakyat Indonesia, di mana ketika rakyat Indonesia tidak punya pilihan untuk hidup, untuk bekerja, pilihan mereka adalah Malaysia dan negara-negara lainnya. Jadi ya marilah kita sama-sama menghargai, menghormati negara-negara yang mana di dalamnya ada saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.